Salam untuk kita semua sidang jemaat Tuhan yang berada di lantai 2, bahkan juga Om-Oma dan para pengasuh yang di lantai dasar. Kami menyapa shalom, dan kita semuanya sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah, shalom. Kita bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini kita masih bisa untuk datang memuji Dia, menyembah Dia dalam ibadah doa Selasa ini. Kita akan bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Untuk satu hari ini lagi kami boleh datang ke rumah Tuhan. Tempat yang terindah dan pilihan yang terbaik adalah datang ke rumah Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, mengembalikan segala ucapan syukur yang sudah kami terima sepanjang hari ini kepadamu Tuhan. Tuhan, kami datang karena kami juga menyadari satu hal. Kami adalah orang yang sudah diselamatkan, dijadikan berharga di mata Tuhan, menjadi anak kesayangan-Mu, dan menikmati kebaikan kemurahan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami mau datang memberikan pujian penyembahan kami, ungkapan rasa syukur kami, dan pengakuan kami kepada Engkau sebagai Allah yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan menolong setiap kami, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Apapun kondisi, keadaan kami saat ini, kami mau datang kepada Tuhan di tempat-Mu, berada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tabiskan ibadah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala pujian dan syukur, Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dia Tuhan yang sudah memulihkan kita. Dia Tuhan yang sudah menyembuhkan, bahkan memberkati kita. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi
sudah menyelamatkan kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Beri pujian dan hormat hanya bagi Dia. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Kau Yesusku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita menyembah Dia. Segala puji syukur bagimu, segala hormat bagimu, segala kemuliaan hanya layak bagimu Tuhan. Terima kasih. Kami menyembah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Haleluya. Engkau baik buatku Tuhan. Engkau baik buatku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Segala pujian hanya bagimu, segala hormat hanya bagimu. Terima kasih Bapa.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ketika kami mendapatkan keselamatan itu berkat anugerah yang terbesar dari Tuhan untuk hidup kami. Hanya dengan itu saja kita layak menyembah, mengucap syukur untuk kebaikan-Nya dalam hidup kita. Terima kasih, aku diselamatkan. Terima kasih, aku akan bersama dengan Tuhan di surga kelak. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan syukur hanya layak kami lanturkan kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu yang sangat besar bagi kami. Siapakah kami yang menerima kebaikan itu? Sungguh indah dan sungguh besar itu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi mencari Roh-Mu yang suci? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci?
menyerahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Segala pujian bagi, segala puji syukur bagi. Terima kasih, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Bapa. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Bapakku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu yang besar bagi kami. Sungguh kami tidak bisa mengerti dan memahami betapa besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh kami tidak bisa mengerti dan memahaminya. Hanya satu hal yang kami tahu, Kau sangat mengasihi kami. Karena itu Kau berkorban bagi kami. Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau belajar memberi hidup kami kepada Engkau. Karena sekarang hidup kami adalah milik-Mu.
Dan biar apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Ketika kami menyadari dan mengingat kembali, ketika Engkau mengambil kami menjadi milik-Mu, dari lumpur dosa, dari kejahatan yang sangat jahat, yang tidak memungkinkan kami untuk diselamatkan. Namun Engkau memberikan Yesus itu bagi kami. Memberikan Dia, bahkan memberikan hidupnya bagi kami. Menggantikan posisi kami yang harusnya dihukum. Kami diselamatkan. Bahkan bukan karena itu saja, hanya itu saja. Kami disucikan dan dijadikan milik kepunyaan-Mu sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Tak Kau lupakan diriku, Kau ingatku adalah debu, tetapi Kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Tak Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Tak Kau lupakan diriku, Kau ingatku hanyalah debu, tetapi Kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Tak Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikanku
segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Walau dosaku merah, walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba, seputih bulu domba. Itulah yang Engkau tuliskan di dalam firman-Mu Tuhan. Sehitam apapun, sejauh apapun tindakan dosa pelanggaran kami, oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib, oleh karena darah-Mu Yesus menghapuskan semua dosa dan pelanggaran kami, dan kami menjadi kudus di hadapan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan, jauh lebih berharga dari apa yang diinginkan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan. Pada malam doa malam hari ini, puji-pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan, biarlah itu semua memperkenan hati Tuhan di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami rindu sebelum bersyafaat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bangkitkan iman kami untuk mengikut Tuhan, mengakhiri bulan November, mengakhiri tahun ini bersama dengan Engkau. Hari ini kami akan bermazmur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Salam sejahtera dan shalom sidang jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming yang di lantai 1 dan juga yang nanti mengikutinya lewat YouTube Primer, siaran tunda. Siapapun saudara, kita semua yang hadir malam hari ini, kita tiba pada mazmur kita di pasal yang ke-32. Pada beberapa minggu lalu kita sudah bermazmur di Mazmur 31. Hari ini kita akan bermazmur tapi dalam bentuk doa pengampunan dosa. Sebabnya tadi lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan itu semua mensyukuri anugerah Tuhan. Segala dosa dan pelanggaran kita sudah tak diingat lagi oleh Tuhan. Ya, kita jangan mengingat-ingat lagi lah kesalahan orang gitu ya. Ada amin saudara ya. Ya, sebelum kita bermazmur pastikan semua kesalahan kita sudah kita akui dan semua dosa kita, pelanggaran saudara-saudara kita sudah kita ampuni. Mazmur 32 dimulai ayat yang pertama. Kita bermazmur bersama-sama. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Perasaannya pemazmur itu ya. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah berarti berhenti. Lalu
ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin saudara. Berhenti. Ayat 6, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Lalu berhenti sejenak. Nah, dari Mazmur yang kita baca ini masih ada lagi di Mazmur ke-32 ini, tetapi saya ingin berbicara tentang kebahagiaan dari orang yang mengasihi Tuhan. Ternyata tidak melulu berhenti pada kebahagiaan secara materi ya. Ya tentu kita bahagialah kalau tiba-tiba dapat bonus begitu ya. Dapat bonus, ini Sony bawa pulang sepeda motor baru ya toh, karena kamu kemarin sudah menolong ada ibu-ibu yang kemalingan gitu ya. Dapat bonus, ya kita senang lah kan, siapa yang nggak senang. Ini Bu Yos, kamu dapat rumah, kunci rumahnya ada, tetap ada, tapi ini kuncinya dulu, ya senang lah. Bersyukur tuh, kita dapat materi itu senang, bahagia. Tetapi ternyata bagi seorang Daud, kebahagiaan material itu menjadi sesuatu yang tidak mengisi jiwanya, sesuatu yang tidak bisa mengisi hatinya. Itu hanya bisa mengisi ya kalau ada dipakai, kalau ada dipergunakan. Tetapi kali ini dia menulis Mazmur, nyanyian pengajaran dari Daud, disebut ayat 1. Dia punya pengalaman yang sangat-sangat berkesan kepada Tuhan. Ketika dia jatuh dalam dosa, ketika dia mengambil istri Uria, dia benar-benar menyesal, dia benar-benar terpukul hebat ketika dengan tangan orang lain dia membunuh suaminya, Batseba. Dia bunuh Uria, lalu Batseba diambil menjadi istrinya. Itu sesuatu yang menurut dia, dosa-dosa itu sampai melemahkan tulang-tulangnya. Dosa itu sampai membuat dia begitu mengeluh. Disebutkan pada ayat yang ketiga, tulang-tulangku asli menjadi lesu, aku mengeluh sepanjang hari, seperti kena malaria begitu. Padahal Daud ini adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tadi pagi saya mengajar ke mahasiswa saya bicara tentang seorang pemimpin itu petarung yang hebat. Saya bicara tentang Daud, lalu saya tunjukkan supaya mereka termotivasi. Ketika saya ke Eropa, ke Israel, saya tunjukkan foto saya di makamnya Raja Daud. Mereka semangat. Betul tuh itu Pak? Iya betul lah. Kenapa enggak betul? Enak ya Pak? Enggak, bukan saya yang bayari, saya dikasih orang. Saya enggak punya uang. Tapi kalau kamu tekun setia, Tuhan akan pakai siapa saja untuk memberkati kamu. Nah, saya bicara tentang Daud yang hebat itu sampai hari ini dikenang, saya bilang. Makamnya masih ada di tengah-tengah kita. Ini loh, ditutupi dengan dengan kain yang ungu, dikasih patung dia bermain kecapi. Ini orangnya, dia pernah mengalami tulang-tulangnya sampai lesu. Pahlawan yang gagah perkasa mengalahkan Goliat ini pernah kayak serangan malaria. Bukan karena digigit nyamuk malaria, enggak, karena dosa. Karena dosa yang dia belum minta ampun kepada Tuhan. Setiap hari dia masih merasa benar, aku ini raja, boleh ngambil istri orang, bebaslah. Tapi hatinya tidak sejahtera, sampai dia hentikan mazmurnya pada ayat yang keempat, Selah. Selah itu berhenti sejenak. Kalau dalam sebuah lagu
Dalam lagu itu ya berhenti, pause gitu ya. Berhenti sebentar. Lalu ayat 5 dia rangkumkan pengalamannya yang pahit itu. Susah ini, harta begitu banyak, kekuasaan begitu besar, tapi aku gak bahagia. Tubuhku yang gagah perkasa ini, ternyata tulang-tulangku itu sakit semuanya. Dan aku mengeluh sepanjang hari, bayangkan, bergelimbangan harta, mengeluh sepanjang hari. Lalu dia mengerti, kebahagiaan yang paling membahagiakan itu adalah kalau dia minta ampun dan kalau dosanya diampuni oleh Tuhan. Amin. Baru ayat 5 dia bilang begini, dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Ini rahasianya saudara. Ini rahasia membuat engkau tidak kehilangan damai sejahtera, bahkan ketika engkau tidak punya materi yang cukup banyak. Sekali lagi, ketika saya mengucapkan ini pun saya tidak sedang punya materi yang banyak. Saya hanya bersuka cita karena firman ini. Harapan saya sebagai gembala saudara mendengar firman ini juga akan merasakan tulang-tulangmu jadi kuat hari ini. Amin. Saya tahu ini sulit sekali. Tapi saudara harus aminkan ini. Amin. Ya, ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepada Tuhan dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, gak beres ini kan gitu. Aduh, susah ini. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku. Dan dia tahu kalau kita datang kepada Tuhan, ketika kita minta ampun, indah sekali dia bilang, engkau mengampuni, pasti, sempurna, engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ternyata sakit penyakit tidak melulu karena bakteri, sakit penyakit tidak melulu karena virus saudara, tidak melulu karena virus atau bakteri. Tetapi pergumulan dosa yang tidak kita sadari merusak akal budi, merusak hati kita. Sehingga ketika pikiran kita berdosa, hati kita penuh dengan dosa, ada sesuatu yang kita sembunyikan, itu merusak seluruh hidup kita. Bukan saya yang ngomong, tapi Alkitab. Maka sebaiknya kita belajar seperti Daud ini. Dia mengambil keputusan, ayat 5, ini yang aku akan lakukan. Aku akan beritahukan pelanggaranku. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaran. Ternyata orang yang selalu merasa benar, orang ini lemah. Orang ini lemah sekali. Orang yang selalu menganggap dirinya baik, dia lemah sekali di hadapan Tuhan. Orang yang selalu merasa dia paling benar, termasuk pendeta, merasa tidak ada dosa kesalahan, orang ini paling lemah di seluruh dunia. Orang yang menyimpan dosa adalah orang paling lemah di seluruh dunia. Bahkan tulangnya tidak bisa mengangkat, menopang tubuhnya. Kalah dengan orang yang osteoporosis, yang kena penyakit tulang. Kalah dengan orang-orang tua yang sudah jompo. Orang yang menanggung dosanya sendiri. Orang yang menyembunyikan dosanya, tidak mengakui pelanggarannya kepada Tuhan, adalah orang yang bodoh. Adalah orang yang paling lemah. Tapi orang yang mengakui segala kesalahannya, oh puji Tuhan. Ayat 6, membuat dia bisa berdoa. Ayat 6, sebab itulah hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Wah ini, berdoa kepadamu. Satu, menjadi suka berdoa. Yang kedua, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melandanya. Lihat, ketika ada pergumulan hidup yang lebih besar, ketika ada rintangan halangan yang melanda, dia tidak akan dilanda oleh persoalan itu. Dia akan menghadapinya, dia akan melihatnya, dan dia akan lahir keluar sebagai pemenang. Mazmur dikala kita berdosa, kita sudah nyanyikan. Hendaklah kita belajar dari kebenaran ini, dan saya akan tutup dengan kita baca lagi bersama-sama. Oh luar biasa, puji Tuhan. Kita membaca lagi kebahagiaan dari pemazmur ini, ayat 1 dan ayat yang kedua. 1, 2, ya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang
tidak berjiwa penipu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur bisa bermazmur, bernyanyi lewat syair Mazmur 32. Oh Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, manakala tubuh kami fisik, rohani, pikiran, hati kami begitu kalut dan lemah. Hari ini kami dikuatkan lagi oleh firman-Mu. Kami mengaku setiap dosa-dosa pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Kami ingin menikmati kebahagiaan, karena kebahagiaan tertinggi adalah orang yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Ini kami Tuhan mengaku di hadapan-Mu. Mulai dari hamba-Mu Gembala, Ibu Gembala, seluruh pelayan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami datang mengaku kami lemah, kami kurang, kami penuh dengan dosa kesalahan. Kuatkan dan teguhkan kami, manakala doa dan pengampunan telah Tuhan berikan. Doa pengampunan ampun kami dijawab oleh Tuhan. Kami siap menghadapi hari-hari, mungkin hari-hari bisa semakin sulit. Kami akan menang, kami akan keluar sebagai pemenang dalam menghadapi semua itu. Kami bersyukur sekarang jiwa kami bersorak-sorai karena Tuhan menjadi bagian kami. Hati kami bersuka cita karena Engkaulah harta yang terindah di dalam hidup kami. Maka kami tidak minta yang lain malam ini Tuhan. Kami hanya bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pemerintahan kami menghadapi banyak bencana alam hari-hari ini. Tuhan campur tangan. Kami bawa tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh sidang jemaat dimanapun kami berada. Inilah berkat untuk Engkau, arahkanlah hatimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kekasih jiwa kita. Dialah yang memberkati engkau sekalian hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan sudah menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam semua.